ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistik 1 kelas Matematika 2 semester 5. Kami akan membahas hasil diskusi dari mata kuliah rancangan percobaan yang berjudul Rancangan Acak Lengkap. Baik, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Irsya Nurul Fairuz sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Andriani, sebagai moderator. Yang ketiga ada Dara Nurul Hasna sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat ada Khairun Nikmah sebagai pemateri ketiga. Dan yang kelima ada Tesya Yunita Sembiring sebagai pemateri keempat. Pembahasan yang pertama itu ada apa itu pengertian rancangan acak lengkap, keuntungan dan kerugiannya, karakteristik dan kapan itu digunakan rancangan acak lengkap. Yang kedua itu ada model linear rancangan acak lengkap yang akan kita bahas nantinya. Yang ketiga itu ada langkah-langkah dalam perhitungan rancangan acak lengkap. Yang keempat itu ada contoh soal rancangan acak lengkap. Apa sih pengertian rancangan acak lengkap? Keuntungan dan kerugiannya, karakteristik, dan kapan rancangan acak lengkap digunakan. Pengertian rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Pada umumnya, rancangan ini biasa digunakan untuk percobaan yang memiliki media atau lingkungan percobaan yang seragam atau homogen. Keuntungannya, yang pertama, denah perancangan percobaan mudah dibuat. Yang kedua, analisis statistika terhadap unit percobaan sederhana. Yang ketiga, sangat fleksibel dalam hal jumlah kegunaannya. Kerugiannya, menurut Sasro Supadi, kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan rancangan acak lengkap adalah semakin banyak perlakuan yang diuji coba, semakin sulit pula usaha untuk menyediakan unit percobaannya. Karakteristik yang perlu diketahui jika melakukan percobaan dengan model rancangan acak lengkap yaitu keragaman atau variasi hanya bisa disebabkan oleh perlakuan yang diuji cobakan pada unit percobaan, dan perlakuan tersebut merupakan level-level dari suatu faktor tertentu. Kapan rancangan acak lengkap digunakan? Yang pertama, suatu percobaan benar-benar homogen, misalnya percobaan di laboratorium rumah kaca. Yang kedua, apabila tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya tentang kehomogenan satuan percobaan. Yang ketiga, apabila jumlah perlakuan hanya sedikit, di mana derajat bebas skalarnya juga. Selanjutnya, rancangan acak lengkap model linear. Rumusnya YIJ sama dengan mu tambah TI ditambah epsilon IJ. Ini merupakan model linear rancangan acak lengkap. Pertama, uji hipotesis. Sebelum melakukan proses analisa data, hasil pengamatan terlebih dahulu perlu dirumuskan hipotesis agar jelas maksudnya dan tujuan percobaan yang dilakukan. Perhitungan yang nomor 2, penataan atau analisis data. Data hasil percobaan menurut rancangan acak lengkap ini ditata dalam suatu tabel analisis data sebagai berikut, yaitu perlakuan, ulangan, jumlah, dan rata-rata. Selanjutnya, dari tabel di atas didapatlah langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, faktor koreksi. FK sama dengan TIJ pangkat 2 per RT. TIJ merupakan jumlah total data, R sebagai jumlah ulangan, dan T sebagai jumlah perlakuan.
Langkah kedua, jumlah kuadrat total. JKT sama dengan TYIJ kuadrat dikurangi FK. YIJ merupakan data setiap perlakuan. Yang langkah ketiga, jumlah kuadrat perlakuan. JKP sama dengan TA kuadrat per R dikurangi FK. Contoh soal rancangan acak lengkap. Berikut ini data pertambahan berat pada 3 bibit jenis ikan yang berumur 80 hari untuk setiap kontrol dan 4 jumlah pakan yang berbeda. Untuk penyelesaiannya, diketahui R sama dengan 3 dan T sama dengan 4. R itu jenis ikan dan T itu perlakuan atau jumlah pakannya. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari faktor koreksi, di mana FK sama dengan TIJ pangkat 2 dibagi R dikali T. TIJ pangkat 2 itu jumlah data keseluruhannya yaitu 200 dipangkatkan 2 dan dibagi dengan nilai R-nya 3 dan T-nya 4. Jadi 3 dikali 4. Maka hasil dari faktor koreksi yaitu 3333,333. Untuk langkah yang kedua, kita akan mencari jumlah kuadrat totalnya, di mana JKT sama dengan YIJ pangkat 2 dikurang FK. YIJ itu data perlakuannya, kemudian dipangkatkan 2. Setelah mendapatkan hasil YIJ, maka dikurangkan dengan hasil faktor koreksi, maka dapatlah hasil jumlah kuadrat total yaitu 70,667. Dan untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari jumlah kuadrat perlakuan, di mana JKP sama dengan TA pangkat 2 dibagi R dikurang FK. TA itu ialah jumlah data perlakuannya, kemudian dipangkatkan 2, yang mana nilainya yang 40 pangkatkan 2, kemudian ditambah 48 dipangkatkan 2, ditambah 54 dipangkatkan 2, dan ditambah 58 dipangkatkan 2. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari TA pangkat 2 dibagi dengan nilai R-nya, nilai R sendiri yaitu 3, dan setelah dapat itu dikurangkan dengan nilai faktor koreksi, maka dapatlah hasil dari jumlah kuadrat perlakuan yaitu 61,3336. Dan untuk setelah kita mencari faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, maka kita akan mencari derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, dan derajat bebas total, dan juga F hitung serta F tabel. Yang pertama kita akan mencari derajat bebas perlakuan, di mana derajat bebas perlakuan T dikurang 1 sama dengan V1. Nilai T tadi sudah ditentukan yaitu 4 dikurang 1, 3, maka nilai V1 nya 3. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan sudah kita dapat sebelumnya yaitu 62,3336. Untuk kuadrat tengah perlakuan memiliki rumus jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan V1, di mana jumlah kuadrat perlakuannya tadi mendapatkan nilai 62,3336, kemudian dibagi dengan V1-nya yaitu 3. Maka hasil dari kuadrat tengah perlakuan yaitu 20,45. Untuk derajat bebas galat, di mana T dikali R dikurang 1 sama dengan V2. T sendiri mendapatkan nilai 4 dan R-nya 3. Maka 4 dikali 3 dikurang 1, 8, maka nilai V2 nya 8. Untuk jumlah kuadrat galat kita sudah mengetahui hasilnya sebelumnya yaitu 9,333. Kemudian kuadrat tengah galat memiliki rumus yaitu jumlah kuadrat galat dibagi dengan V2. Jumlah kuadrat galat tadi mendapatkan nilai 9,333 dibagi 8, maka hasil dari kuadrat tengah galat adalah 1,167.
Kemudian kita mencari derajat bebas totalnya. Derajat bebas total sendiri yaitu R dikali T dikurang 1. R-nya tadi 3 dan T-nya 4 dikurangkan 1. Maka hasil dari derajat bebas total adalah 11. Dan jumlah kuadrat total udah kita dapat sebelumnya yaitu 70,667. Untuk mencari F hitung, kita menggunakan rumus kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, di mana kuadrat tengah perlakuan memiliki nilai 20,45 dibagi dengan kuadrat tengah galat dengan nilai 1,167. Maka F hitung kita mendapatkan nilai 17,523. Untuk mencari F tabel, kita menggunakan F tabel 5%. Di mana untuk mencari F tabel ini kita menggunakan nilai R. R-nya tadi kita mendapatkan 3 dan galatnya 8. Jadi nanti kita urutkan nilai R-nya yang di atas itu 3 dan galatnya ke 8. Maka hasil dari F tabel yang kita dapat adalah 4,07. Setelah itu kita akan mencari nilai koefisien keragaman. Sebelum kita mendapatkan nilai koefisien keragaman, terlebih dahulu kita mencari nilai rata percobaan, di mana nilai rata percobaan itu memiliki rumus TIJ dibagi R dikali T. TIJ tadi udah kita dapat nilainya sebelumnya yaitu 200, dan RT-nya R-nya 3 dan T-nya 4 kita kalikan, jadi 200 dibagi 12. Maka hasil rata percobaan yang kita dapat adalah 16,67. Di mana yang pertama yaitu ada taraf uji. Taraf uji di sini yaitu 5% karena kita menggunakan tabel 5%. Sama dengan 0,05 itu karena kan 5/100 kan 0,05. Kemudian yang kedua kita mencari kriterianya. Tolak HO, jika nilai F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak. Tetapi kalau F hitungnya lebih kecil F tabel, maka kemungkinan H. Sekian penjelasan dari materi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy great day.